Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Ini terinspirasi dari kisah nyata. Malam itu dingin dan sunyi di sebuah rumah kecil yang sederhana. Suara mesin jahit terdengar di kawah, sementara Maya dengan tatapan kosong memandangi kain yang sedang ia jahit. Di usianya yang menginjak 40-an, Maya masih terlihat menawan meski kerutan halus mulai tampak di wajahnya. Rambutnya yang dulunya hitam lebat kini mulai memutih di beberapa bagian, tetapi ia tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, yang terpenting adalah dapat memberikan yang terbaik untuk Jaka, anak semata wayangnya. Maya telah menjadi janda sejak kepergian Bagas 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Kehilangan Bagas meninggalkan luka mendalam di hati Maya, namun ia menyadari bahwa ia harus tetap kuat. Jaka masih remaja saat itu, baru berusia 14 tahun dan sangat membutuhkan perhatian darinya. Kehidupan menjadi semakin sulit setelah Bagas tiada, dan Maya terpaksa bekerja keras sebagai penjahit rumahan untuk menghidupi mereka berdua. Meski hidup sederhana, Maya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Setiap hari, ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan, mengantar Jaka ke sekolah, lalu kembali ke mesin jahitnya. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, ia mulai merasakan ada yang berbeda pada diri Jaka. Anak yang dulunya ceria dan terbuka kini seringkali terlihat murung dan lebih suka mengurung diri di kamar. Maya mencoba bertanya, tetapi Jaka selalu menghindar dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Maya merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh anaknya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Jaka tumbuh menjadi remaja yang semakin tertutup. Ia lebih sering menghabiskan waktu di depan komputer atau ponselnya, bermain game atau sekadar menonton video. Pada awalnya, Maya mengira ini hanyalah kebiasaan remaja yang sedang mencari hiburan, namun belakangan ia merasa ada yang tidak beres. Jaka sering marah tanpa alasan yang jelas, dan ini membuatnya khawatir. Rasa ingin tahunya berubah menjadi kebutuhan yang tak terkendali. Jaka duduk di kamar gelapnya, dengan layar ponsel menyala di depan wajahnya. Tangannya dengan cepat menggulirkan layar, mencari video baru untuk ditonton. Sejak pertama kali ia tanpa sengaja menemukan video tersebut, Jaka merasa ada sesuatu dalam dirinya yang bangkit. Awalnya, ia merasa bersalah setiap kali menonton, tetapi lama-kelamaan rasa bersalah itu menghilang. Ia menonton setiap malam tanpa merasa ada yang salah, meski rasa bersalah itu terus menghantuinya. Namun, ia tidak bisa berhenti. Kecanduan itu telah merasuki pikirannya, membuatnya sulit membedakan mana yang benar dan salah. Perubahan perilaku Jaka semakin terlihat jelas di depan ibunya. Ia menjadi lebih sering marah, merasa frustrasi tanpa alasan, dan mulai kehilangan minat terhadap kehidupan nyata. Di sekolah, nilai-nilainya menurun drastis, dan ia semakin menjauh dari teman-temannya. Satu-satunya cara untuk mengisi kekosongan itu adalah dengan menonton video yang telah mengisi hidupnya. Tak tertahankan, Jaka melakukan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam pikirannya sebelumnya. Rasa kecanduan yang telah begitu menjeratnya membuatnya kehilangan kendali. Malam itu, Maya tidur di kamarnya yang kecil seperti biasa, sementara Jaka yang berada di kamar sebelah tidak bisa menahan dorongan dalam dirinya. Ia tahu itu salah.
Setiap bagian dari akal sehatnya mengatakan bahwa apa yang ia pikirkan adalah sebuah dosa yang tak termaafkan. Namun, pikiran itu begitu kuat, begitu mendesak, hingga ia melangkah menuju kamar. Maya merasakan hatinya hancur dan jiwa anaknya merasa tertekan. Ia tahu bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah beban yang sulit. Saat itu, Jaka yang menyadari kesalahan yang telah ia buat tidak bisa berkata-kata. Maya yang awalnya berusaha mengubur rasa sakitnya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam tubuhnya. Bulan lalu, ia merasakan mual yang tak tertahankan. Ia tahu ini bukan sekadar pikiran buruk, tetapi kenyataan yang menghantamnya dengan keras. Maya hamil. Ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Tubuhnya gemetar, air mata mengalir deras di pipinya. Bagaimana ia harus menjelaskan hal ini? Bagaimana ia harus menghadapi masyarakat yang selama ini melihatnya dengan tatapan iba sebagai seorang janda? Maya mencoba menyembunyikan kehamilannya sebaik mungkin, tetapi perubahan tubuhnya membuat rahasia itu semakin sulit ditutupi. Desas-desus mulai menyebar di desa tetangga yang sebelumnya bersimpati. Bisikan tajam dari tetangga menghujam hatinya setiap kali ia melangkah keluar rumah. Rasanya seperti hidup di neraka yang tak pernah berakhir, menyadari bahwa kehidupan ibunya kini penuh dengan penderitaan, semua akibat dari perbuatannya. Setiap kali ia melihat ibunya menangis di sudut kamar atau mendengar isakan tangisnya, ia merasa tertekan. Waktu tak bisa diputar kembali, dan kesalahan itu tak bisa dihapus. Akhirnya, Maya merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dan Jaka adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dengan hati yang berat, ia mendatangi kantor polisi dan melaporkan apa yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ini akan menghancurkan hidup Jaka, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran harus diungkapkan. Ketika polisi datang untuk menangkap Jaka, suasana di desa semakin memanas. Tetangga-tetangga yang sebelumnya berbisik-bisik kini terang-terangan menuding Maya dan anaknya. Semua kesalahan yang telah dilakukan menghantui setiap harinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali untuk apa yang telah terjadi, dosa besar yang tidak bisa dimaafkan di sisinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar karena tahu bahwa hidup harus terus berjalan meskipun terperosok ke jurang dosa dan penyesalan yang tak terhingga. Hari-hari setelah penangkapan Jaka adalah hari-hari yang sulit bagi Maya. Ia merasa bahwa anak yang telah dibesarkannya kini terjerat dalam masalah. Meskipun di dalam hatinya seolah tercabik-cabik oleh rasa bersalah, kebencian, dan cinta yang terbelah untuk anaknya, setiap pagi Maya terbangun dengan beban berat di dadanya. Kehidupan yang sudah sulit sebelum tragedi ini kini menjadi semakin tak tertahankan. Maya tidak hanya kehilangan Jaka secara fisik, tetapi juga secara emosional. Rasa malu yang dirasakannya setiap kali melangkah keluar rumah semakin berat. Tatapan sinis dan bisikan tajam dari tetangga menjadi bagian dari rutinitasnya sebagai seorang ibu. Ia merasa seolah telah gagal menjaga anaknya dari jalan yang salah. Namun, di tengah semua itu, Maya tahu bahwa ia harus bangkit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terpuruk dalam keputusasaan. Untuk itu, Maya memutuskan untuk mulai berkonsultasi dengan seorang ustaz di desanya setiap kali ia merasa terpuruk. Ustaz itu selalu mengingatkannya, jangan pernah lupa bahwa meskipun anakmu telah melakukan kesalahan besar, ia masih bisa berubah. Apa yang kamu lakukan sudah benar,
Dan sekarang tinggal bagaimana kamu dan dia belajar dari kesalahan ini." Perkataan Ustaz itu menancap dalam hati Maya. Meskipun terasa perih, ia bertekad untuk menemukan jalan untuk berdamai dengan situasi ini. Meskipun masyarakat terus mencemooh, ia mulai menemukan kekuatan dan perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Maya tidak tahu apakah ia akan pernah bisa menebus kesalahannya. Malam-malam di penjara terasa panjang dan menyiksa bagi Jaka. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ibunya muncul di benaknya, wajah ibunya yang menangis penuh dengan rasa sakit yang ia sebabkan. Pada awalnya, Jaka mencoba melupakan perbuatannya, tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin jelas rasa bersalah itu menghantui pikirannya. Ketika Maya berada di penjara, langkahnya terasa berat. Setiap langkah menuju ruang pertemuan terasa menyiksa. Ketika akhirnya ia diizinkan bertemu Jaka, matanya tidak bisa menahan air mata. "Bagaimana aku harus menghadapi perasaan ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan, begitu banyak perasaan yang terpendam. Mereka berdua menangis, merasakan beban yang sama. Meskipun itu proses yang panjang dan penuh air mata, Jaka di penjara terus berusaha. Ia tahu bahwa kesalahannya akan menghantui hidupnya, tetapi ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik meskipun masyarakat mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Ia berharap suatu hari nanti ibunya akan tahu bahwa ia benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki diri. Kisah ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga harapan bagi mereka yang ingin memperbaiki hidup dan menemukan kedamaian kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah like dan subscribe.